Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu bentuk pelaporan korporat selain pelaporan keuangan yang biasa dilakukan atau disajikan oleh perusahaan. Ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai laporan keberlanjutan dan laporan terintegrasi. Pada masing-masing topik akan diuraikan beberapa subtopik. Untuk laporan keberlanjutan akan diuraikan pembahasan mengenai contoh laporan keberlanjutan dan regulasi terkait laporan keberlanjutan di Indonesia, definisi keberlanjutan dan laporan keberlanjutan, manfaat laporan keberlanjutan, penyusunan laporan keberlanjutan, perkembangan laporan keberlanjutan, serta latar belakang keberlanjutan dan laporan keberlanjutan. Sedangkan untuk topik laporan terintegrasi akan dibahas pendahuluan mengenai laporan terintegrasi serta Integrated Reporting Framework yang dikeluarkan oleh ERC. Pembahasan laporan keberlanjutan akan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari contoh real dan regulasi yang berlaku di Indonesia, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih konseptual, sampai pada akhirnya kita membahas mengapa ada isu mengenai keberlanjutan dan mengapa laporan keberlanjutan merupakan pelaporan korporat yang penting. Selain itu, bobot pembahasan laporan keberlanjutan akan lebih banyak dibandingkan dengan pembahasan laporan terintegrasi. Mengapa demikian? Karena dalam prakteknya, baik secara regulasi maupun dari segi substansi praktek di lapangan, laporan keberlanjutan telah berlaku cukup lama dan juga berlaku di Indonesia, sementara laporan terintegrasi masih merupakan konsep baru yang belum banyak diterapkan di banyak negara dan juga belum diterapkan di Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan akan memberikan bobot yang lebih banyak untuk topik laporan keberlanjutan. Pada bagian pertama, kita akan membahas topik laporan keberlanjutan untuk 3 subtopik, yaitu mengenai laporan keberlanjutan, contoh laporan keberlanjutan, dan regulasi terkait laporan keberlanjutan di Indonesia, agar kita dapat langsung memperoleh gambaran bentuk nyata pelaporan korporat laporan keberlanjutan ini. Lalu yang kedua, kita akan mundur memahami definisi dari keberlanjutan dan laporan keberlanjutan, dan kemudian membahas mengenai manfaat laporan keberlanjutan. Baik, yang pertama, contoh laporan keberlanjutan. Bentuk nyata dari laporan keberlanjutan bisa kita lihat pada laporan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk memberikan contoh, terdapat 2 laporan yang akan ditunjukkan. Satu adalah laporan keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN, dan satu lagi adalah informasi keberlanjutan yang terdapat di dalam laporan tahunan asuransi bintang. Berikutnya, kalau kita lihat contoh laporan keberlanjutan, ya, ini adalah contoh laporan keberlanjutan PGN. Ya. Jadi, PGN menyajikan laporan keberlanjutan sebagai satu laporan terpisah. Jadi, laporan khusus yang diberikan judul laporan keberlanjutan tahun 2018. Nah, nanti kalau kita lihat selanjutnya ke bawah, kita lihat saja daftar isinya untuk bisa memperoleh gambaran seperti apa laporan keberlanjutan, ya, dan Anda bisa bandingkan dengan isi laporan keuangan yang dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 13. Nah, kalau kita lihat isi dari laporan keberlanjutan PGN,
ya. Ada bagian pendahuluan ya, yang sifatnya ikhtisar, lalu kemudian sambutan, lalu menceritakan mengenai isi dari laporan keberlanjutan ini ya, ikhtisar dari laporan keberlanjutan ini. Namun kalau kita lihat konten utamanya itu dimulai dari dari halaman 80 ya, bicara tentang bagaimana kontribusi PGN terhadap kesejahteraan bangsa, bagaimana kontribusi keterkaitan PGN dengan upaya melestarikan bumi, ya, mengutamakan keselamatan kerja, ya, melayani pelanggan, lalu kemudian membangun insan PGN, ya, memakmurkan negeri. Nah, ini adalah isi utama dari laporan keberlanjutan, ya, yaitu mengenai peran dan dampak ya, aktivitas perusahaan ya, PGN dalam hal ini dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Tadi ada aspek ekonomi, bicara kesejahteraan bangsa, kemakmuran negeri, ada aspek sosial, ya, bicara pelanggan, bicara karyawan, tapi juga ada aspek lingkungan. Tadi bicara pelestarian bumi. Ya, itu adalah komponen utama dari laporan keberlanjutan. Itulah bentuk, ya, bentuk nyata dari laporan keberlanjutan. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, tentunya selain komponen utama ada komponen pendahuluan ya yang menjelaskan tadi mengenai ikhtisar ya, sambutan dari top level management tentang pelaporan ini, lalu kemudian informasi profil ya, profil dari perusahaan dari PGN-nya ya, lalu kemudian informasi mengenai tata kelola dari perusahaan ya, dan manajemen risiko, serta di bagian penutup disampaikan informasi mengenai assurance statement seperti halnya opini auditor gitu ya. Lalu kemudian juga informasi mengenai kesesuaian laporan keberlanjutan PGN ini dengan salah satu standar yang banyak digunakan atau diacu dalam praktek penyusunan laporan keberlanjutan, yaitu standar GRI. Nanti kita akan singgung mengenai GRI tersebut. Ya, itu kira-kira kalau kita lihat ya, salah satu contoh bentuk nyata dari laporan keberlanjutan yang disajikan oleh perusahaan PGN. Nah, informasi keberlanjutan juga bisa disajikan dalam bentuk lain. Ya, misalnya contohnya, nah, kita lihat ini ada asuransi bintang. Ya, informasi yang disajikan di sini adalah laporan tahunan, bukan laporan keberlanjutan seperti yang tadi disajikan oleh PGN. Jadi ini adalah annual report. Tetapi kalau kita lihat daftar isinya, nah, di salah satu babnya membahas tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Nah, ini adalah informasi mengenai keberlanjutan, mengenai corporate social responsibility dari asuransi bintang, namun informasinya disajikan di dalam laporan tahunan, menjadi bagian dari laporan tahunan. Jadi pada prakteknya di Indonesia, contoh laporan keberlanjutan bisa kita lihat sebagai sebuah laporan tersendiri, ya, seperti yang dilakukan oleh PGN, tapi bisa juga berupa informasi tentang keberlanjutan yang dijadikan bagian dari laporan tahunan. Ya, itu adalah contoh praktek yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, mengapa itu mengapa prakteknya di Indonesia seperti itu? Tentu terkait dengan hukum atau regulasi yang berlaku di Indonesia. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai laporan dan juga aktivitas keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang kemudian disusul oleh peraturan di bawahnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan perseroan, dan kemudian untuk perusahaan yang terdaftar
di pasar modal, emiten, ataupun perusahaan yang menerbitkan instrumen surat berharga di pasar modal, ya perusahaan publik, juga tunduk kepada aturan yang dikeluarkan oleh OJK. Ya, mulai dari POJK nomor 29 tahun 2016 yang kemudian diturunkan menjadi SE OJK 30 tahun 2016, dan kemudian yang terbaru adalah terbitnya POJK nomor 51 tahun 2017. Ya, peraturan-peraturan dan surat edaran OJK ini terkait dengan laporan keberlanjutan, atau di dalamnya ada bagian yang mengatur mengenai laporan keberlanjutan. Dan satu lagi sebenarnya khusus untuk perusahaan di Indonesia yang merupakan kategorinya BUMN, ada peraturan lain yang juga mengatur atau beririsan dengan konsep keberlanjutan, yaitu Peraturan Menteri BUMN Per 09 MBU 07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan dan program bina lingkungan ini secara substansi, secara konsep merupakan bagian dari tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan, bagian dari keberlanjutan perusahaan. Sehingga pengaturan di dalamnya termasuk pelaporannya merupakan bagian dari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau keberlanjutan perusahaan. Kita coba lihat lebih jauh ya masing-masing peraturan ini secara singkat ya. Misalnya kalau kita lihat di Undang-Undang 40 tahun 2007, di dalamnya terdapat dua pengaturan ya, dua pasal ya. Yang pertama pasal mengatur mengenai aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal yang kedua adalah menyangkut mengenai pelaporan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Kita coba cari ya tanggung jawab sosial. Nah, ya. Nah, pasal pertama itu pasal 66 mengenai laporan tahunan. Pada salah satu ayatnya menjelaskan bahwa salah satu komponen informasi yang harus ada di dalam laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ya. Jadi pasal 66 ayat 2 huruf C ini merupakan dasar hukum bahwa perusahaan wajib menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunannya. Ya. Nah, selanjutnya di bab 5 khusus membahas mengenai mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, pasal 74-nya mengatur mengenai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana kewajiban ini melekat kepada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi menurut Undang-Undang PT ini, pasal 74, bab 5 pasal 74 ayat 1, aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilakukan oleh perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi aktivitasnya wajib dilakukan oleh perseroan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tapi berdasarkan pasal 66 tadi, pelaporannya wajib dilakukan oleh seluruh perseroan sebagai informasi yang merupakan bagian dari laporan tahunan. Nah, pengaturan ini tidak mengandung kontradiksi, ya, karena pada prinsipnya aktivitasnya memang mandatori hanya untuk perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, sementara pelaporannya bersifat wajib. Artinya jika ada perusahaan yang kegiatan usahanya bukan di bidang sumber daya alam, tidak melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tidak bertentangan dengan pasal 74. Tetapi untuk memenuhi pasal 66-nya, di laporan tahunannya harus diungkapkan informasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan karena perusahaan itu tidak melakukan, maka diungkapkan bahwa perusahaan tidak melakukan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Nah, praktik seperti itu tidak melanggar Undang-Undang PT, ya, pengaturan yang dimaksud di dalam Undang-Undang PT ini. Nah, Undang-Undang PT ini kemudian diturunkan menjadi peraturan pemerintah 2012. Ini khusus mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Ya, mengatur lebih detail mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Nah, kalau kita coba lihat pengaturan mengenai jadi informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 ini juga bersifat wajib sebagai bagian dari laporan tahunan, ya. Nah, hanya saja PP ini lebih banyak mengatur mengenai pelaksanaannya, ya. Coba kita lihat, termasuk nih masalah penganggarannya, ya. Nah, jadi lebih banyak mengatur mengenai kewajiban, ya, pelaksanaan dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara mengenai pelaporannya sama seperti halnya undang-undang di atasnya mewajibkan pengungkapan informasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari laporan tahunan yang wajib disajikan oleh perseroan terbatas. Nah, ini terkait dengan undang-undang dan PP. Lalu OJK tadi juga disebutkan mengeluarkan beberapa peraturan, ya. Yang pertama adalah POJK 2016. Ya. POJK 2016 ya ini ya. Nah, kalau kita lihat Nah, sama seperti halnya Undang-Undang PT, di sini ada kata-kata laporan tahunan wajib paling sedikit memuat tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik. Ya, jadi di sini disebutkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari laporan tahunan karena ditempatkan sebagai informasi minimum yang harus ada di dalam laporan tahunan. Lebih jauh kita lihat SEOJK 2016, ya, turunan dari POJK 2016 tersebut, ya. Nah, di dalam SEOJK juga disebut, ya, menegaskan kembali laporan tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lalu kemudian diatur lebih jauh apa sih komponen informasi yang menyangkut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan ini. Jadi disebutkan bahwa informasi ini terkait dengan kebijakan, ya, jenis program, biaya yang dikeluarkan untuk aspek lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidupnya apa saja? Terkait dengan material, energi, ya, lalu pengolahan limbah, pengaduan masalah lingkungan, serta sertifikasi di bidang lingkungan. Lalu mengenai aspek praktek ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, ini tadi aspek lingkungan, ini sosial. Ya, di dalamnya antara lain mulai dari gender sampai ke pengaduan masalah ketenagakerjaan. Lalu aspek sosial dan kemasyarakatan, mulai dari penggunaan tenaga kerja lokal sampai donasi yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Ya. Lalu kemudian terkait dengan barang dan jasa, ya, mengenai keselamatan konsumen sampai kepada upaya menanggulangi pengaduan dari konsumen. Ya, jadi SE ini lebih merinci, memberikan gambaran informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu mencakup aspek apa saja, ya, walaupun tidak mengikat, ya, karena ini hanya memberikan contoh, ya, bukan sesuatu standar yang kaku yang harus diikuti oleh perusahaan emiten maupun perusahaan publik. Berikutnya, di dalam SE ini juga dijelaskan pengaturan bahwa dalam hal emiten atau perusahaan publik, ya, menyajikan informasi ini, ya, pada laporan
tersendiri, yaitu laporan tanggung jawab sosial maupun laporan keberlanjutan, maka informasi tadi tidak harus dimasukkan di laporan tahunan. Ya, dengan kata lain, aturan di SE OJK tahun 2016 ini memberikan pilihan untuk perusahaan publik ataupun emiten boleh menyajikan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan di laporan tahunan atau bisa di laporan tersendiri. Ya, ini yang berbeda dengan tadi di Undang-Undang PT. Undang-Undang PT tidak membahas laporan tersendiri, tapi di SE OJK ini dimungkinkan untuk menyajikan laporan tersendiri. Ya. Nah, yang terakhir tahun 2007 ya, keluar lagi peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Nah, di SE OJK PO OJK 2017 inilah lebih tegas disebutkan laporan yang digunakan ya, yang disebut atau yang terkait dengan laporan dengan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan atau keberlanjutan dengan menggunakan istilah laporan keberlanjutan ya. Nah, di sini ada kewajiban untuk menyusun laporan keberlanjutan ya, terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan. Jadi, prinsip dasarnya masih sama, bahwa laporan keberlanjutan ini bisa menjadi bagian dari laporan tahunan atau menjadi laporan terpisah atau tersendiri ya, di luar laporan tahunan. Jadi melengkapi laporan tahunan ya. Itu regulasi di Indonesia. Ya, Peraturan Menteri BUMN lebih ke substansinya tadi bicara mengenai program kemitraan dan program bina lingkungan yang secara konsep beririsan dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat regulasi di Indonesia, baik itu undang-undang mengenai perseroan terbatas, regulasi mengenai PT maupun regulasi yang berlaku di pasar modal yang dikeluarkan oleh OJK telah mengatur kewajiban untuk menyajikan informasi keberlanjutan atau informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hanya saja untuk perusahaan publik maupun emiten sesuai dengan peraturan OJK diberikan pilihan bisa menyajikan informasi keberlanjutan itu di dalam laporan tahunan, jadi bagian integral dengan laporan tahunan, atau menjadi laporan terpisah di luar laporan tahunan yang sifatnya melengkapi laporan tahunan. Ya, nah, itu contohnya kita sudah bisa lihat contoh dua pendekatannya, ada yang laporan terpisah seperti BGN, ada yang menjadi bagian dari laporan tahunan seperti asuransi bintang. Dan itu memang didukung oleh regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, satu hal lagi mengenai praktek keberlanjutan di Indonesia, organisasi yang banyak terlibat di dalam pengembangan keberlanjutan di Indonesia adalah NCSR. Dan NCSR ini secara rutin menyelenggarakan sebuah kegiatan yang disebut dengan Indonesia Sustainability Reporting Award, yaitu kegiatan memberikan evaluasi, ya, penilaian dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan atas kinerja pelaporan keberlanjutan atau pelaporan tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, NCSR merupakan lembaga yang sangat berperan di dalam pengembangan isu tentang keberlanjutan ini, dan salah satu forum yang rutin dilakukan adalah ISRA atau Indonesian Sustainability Reporting Award. Oke, sekarang kita sudah melihat bagaimana bentuk real nyatanya dan bagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia ya, dan pemain utama ya di Indonesia. Nah, sekarang kita mundur. Sebenarnya laporan keberlanjutan atau keberlanjutan itu sendiri apa maknanya? Ya, setelah kita tahu tadi wujud realnya, contoh nyatanya, kemudian kita mundur sekarang ke belakang, apa itu keberlanjutan dan apa itu laporan keberlanjutan. Banyak teori, banyak referensi yang menjelaskan definisi dari keberlanjutan. Nah, namun di bagian ini kita akan melihat salah satu definisi dari keberlanjutan yang termasuk definisi
awal ya, dan banyak menjadi acuan definisi-definisi keberlanjutan selanjutnya, yaitu yang dikeluarkan atau yang tertera di dalam Brundtland Report ya tahun 87, di mana mendefinisikan keberlanjutan sebagai dalam frase pembangunan berkelanjutan, sustainable development, sebagai sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa akan datang di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini kata kunci pentingnya adalah, pertama ada kata-kata needs. Jadi keberlanjutan bicara tentang upaya memenuhi kebutuhan, bukan keinginan, bukan wants, tetapi needs. Ya. Yang kedua, keberlanjutan bicara keseimbangan antara pemenuhan needs generasi saat ini dengan kemampuan generasi yang akan datang di dalam memenuhi kebutuhannya. Itu adalah makna dari keberlanjutan. Jadi keberlanjutan hanya dapat terpenuhi ya, ketika kondisi, situasi memungkinkan generasi saat ini memenuhi kebutuhannya tanpa mengorbankan generasi masa akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, ini definisi yang paling banyak digunakan sebagai acuan. Nah, konsep keberlanjutan ini sendiri dijelaskan oleh beberapa teori, beberapa pendekatan, ya, beberapa metodologi. Nah, di bagian ini, di slide ini dikutipkan dua pendekatan yang cukup populer ya di dalam menjelaskan konsep sustainability itu. Yang pertama adalah konsep triple bottom line, di mana menurut konsep triple bottom line, keberlanjutan hanya dapat tercapai atau bisa dikatakan suatu kondisi di mana terdapat keseimbangan antara tiga kinerja, yaitu kinerja ekonomi, kinerja environmental, lingkungan, dan kinerja sosial. Keseimbangan itu diwujudkan oleh kondisi ekonomi yang memungkinkan orang memperoleh pekerjaan yang baik, memperoleh upah yang wajar, yang merasa aman dengan pekerjaannya, tidak ada ketakutan berlebihan kemungkinan kehilangan pekerjaan, ya, infrastruktur yang mendukung, dan pasar yang fair atau market yang wajar. Ya. Kondisi ini mencerminkan kondisi ekonomi yang sustainable. Ya. Penyimpangan ya, deviasi dari kondisi ini dapat mengganggu sustainability. Contohnya, misalnya kita ambil salah satu contoh, jika market ya, pasar tidak wajar, tidak ada pasar persaingan sempurna, ya, banyak terjadi monopoli ataupun oligopoli, maka kemungkinan sustainability akan terganggu. Mengapa demikian? Kita tahu pada pasar yang monopoli, pasar yang oligopoli, kemungkinan besar perusahaan monopoli atau perusahaan yang oligopoli tersebut akan melakukan konsumsi terhadap sumber daya dengan berlebihan. Mengapa demikian? Karena dalam pasar monopoli, perusahaan ini memonopoli harga. Ya, berapapun harga yang dia lepas, yang dia tetapkan akan dikonsum oleh pelanggan, oleh konsumen. Sehingga karena ada fleksibilitas di harga, maka ada kecenderungan perusahaan-perusahaan monopoli atau oligopoli ini tidak efisien di dalam mengkonsumsi sumber dayanya. Ya, dan hal ini akan berdampak terhadap keberlanjutan. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan di environmental, ya, digambarkan oleh kondisi zero pollution and waste, renewable energy, conservation, dan restorations. Ya, upaya-upaya untuk mencegah polusi, upaya-upaya untuk memanfaatkan energi yang terbarukan sehingga energi ini tidak habis, upaya untuk memperbaiki, menjaga ya, kondisi alam, dan upaya untuk memperbaiki alam. Kalau upaya-upaya ini tidak terpenuhi, maka sustainability akan terancam dari aspek lingkungan. Dan yang ketiga adalah aspek sosial, ya, yaitu di keseimbangan sosial ini digambarkan oleh working condition yang nyaman, jasa kesehatan yang terpenuhi, ya,
pendidikan untuk masyarakat yang available gitu ya, lalu kemudian community dengan kultur yang membangun serta keadilan sosial. Kalau saja komponen-komponen ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerawanan sosial sehingga mengganggu keberlanjutan. Nah, jadi triple bottom line ini mengatakan bahwa keberlanjutan terpenuhi ketika ada keseimbangan di ekonomi dengan karakteristiknya seperti tadi, keseimbangan di environmental dengan karakteristik seperti tadi, dan keseimbangan di sosial seperti karakteristik yang tadi disebutkan. Plus keseimbangan di antara ketiganya, ya, di antara upaya mencapai kondisi ideal di ketiga aspek tersebut. Nah, konsep lain yang lebih baru itu ditawarkan oleh Raworth ya di dalam artikelnya yang secara mudah disebutkan oleh Raworth sebagai teori donat gitu ya. Teori donat, di mana teori ini menggambarkan suatu kondisi ya seperti donat ini ya, seperti donat, di mana lingkaran bawahnya ini mencerminkan batas minimum kebutuhan sosial yang harus dipenuhi terkait dengan makanan, air, pendapatan, pendidikan, ketahanan terhadap krisis ya, kemampuan untuk menyampaikan suara ya, pendapat ya, memperoleh pekerjaan, menggunakan akses memperoleh energi ya, kemudian keadilan sosial, kesetaraan gender ya, dan kesehatan. Ini adalah aspek-aspek sosial minimum yang harus dipenuhi oleh makhluk hidup agar bisa sustainable ya. Di area hijau yang muda ini kita bisa bergerak untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan kita, namun hanya sampai batas lingkaran hijau pekat yang kedua. Ini adalah ceiling atau batas atas yang bicara tentang batas kemampuan lingkungan di dalam mensupport manusia, makhluk hidup ya. Karena di luar batas ini akan terjadi gangguan terhadap keberlanjutan. Nah, batas atas ini punya dampak terhadap perubahan iklim, ya, terhadap udara, ya, lalu terhadap penggunaan tanah, biodiversity, dan seterusnya. Ya. Jadi menurut Raworth, dengan teori donatnya, atau Safe and Just Space for Humanity, dia menjelaskan bahwa di area hijau inilah kita sustainable. Ya, bisa bergerak bebas dan sustainable. Sementara di dalam sini kita tidak sustainable karena kebutuhan minimum tidak terpenuhi. Dan di luar garis ini kita juga tidak sustainable karena lingkungan alam sudah tidak mampu mensupport pemenuhan kebutuhan bahkan keinginan makhluk hidup. Ya, ini konsep sustainability yang dijelaskan oleh beberapa teori dan pendekatan yang populer digunakan. Nah, apa laporan keberlanjutan itu sendiri? Laporan keberlanjutan adalah menurut Elkington yang juga tadi mempelopori konsep triple bottom line, mengatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang memuat ya seharusnya memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi dan keuangan yang terdiri dari aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan entitas bertumbuh secara berkesinambungan. Jadi menurut Elkington, laporan keberlanjutan adalah laporan mengenai aktivitas perusahaan tidak hanya terkait keuangan tetapi sosial dan lingkungan. Sementara menurut PBCSD, laporan sustainability adalah laporan publik di mana entitas memberikan posisi dan aktivitas entitas pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada stakeholders internal dan eksternalnya. Kira-kira serupa dengan pendapatnya Elkington. Jadi, laporan sustainability adalah laporan mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta bagaimana peran perusahaan terhadap ketiga aspek tersebut. Nah, manfaat dari laporan keberlanjutan diikhtisarkan dari berbagai macam penelitian, ya, menyebutkan bahwa laporan keberlanjutan ini dapat memberikan manfaat sebagai alat ukur pencapaian target kerja ya, ketika menggunakan ukuran kinerjanya triple bottom line tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya. Karena
ukuran kinerjanya mencakup 3 aspek tersebut, ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka laporan keberlanjutan bisa menjadi alat atau tools untuk mengukur pencapaian target kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu kemudian yang kedua, bagi investor, sustainability reporting ini juga berguna sebagai alat kontrol atas pencapaian kinerja entitas, sekaligus media untuk pertimbangan pengambilan keputusan investor di dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, terutama dalam lingkup sustainable and responsible investment, ya. Jadi investor-investor yang sudah mempertimbangkan aspek mengenai sustainability ini bisa menggunakan laporan sustainability sebagai data di dalam pengambilan keputusan. Ketiga, bagi pemangku kepentingan lain, ya, media massa, pemerintah, akademisi, konsumen, laporan keberlanjutan ini berguna sebagai tolak ukur di dalam menilai kesungguhan komitmen entitas terhadap pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah manfaat-manfaat lain yang diidentifikasi oleh Deloitte, ya. Manfaat dari pelaporan keberlanjutan mulai dari reduce life cycle cost, ya, sampai ke bisa meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, ya. Jadi ya, kita lihat ada reduce life cycle cost, ada menurunkan risiko bisnis, ya, baik itu risiko disebabkan oleh lingkungan, risiko disebabkan karena regulasi, karena tidak taat terhadap peraturan lingkungan, ya, dan seterusnya. Ya, juga bisa menurunkan energi, ya, penggunaan air, dan seterusnya, ya, sampai juga meningkatkan transparansi. Nah, ini adalah manfaat-manfaat lain dari laporan keberlanjutan.